Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat selalu. Pada pembelajaran kali ini kita sudah memasuki tema yang kedua, subtema 1 pembelajaran yang kedua, dengan judul manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Buku referensi yang kita pakai adalah buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi 2018 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai diantaranya yang pertama, setelah mendengarkan teks dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon, siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar. Yang kedua, setelah mendengarkan teks dongeng, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang keempat, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menuliskan 2 pengalaman berterima kasih pada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kita mulai pembelajarannya. Kita lihat gambar yang ada. Di situ ada Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Pengembara dan sebuah pohon. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Setelah membaca dongeng Pengembara dan Sebuah Pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini. Beni, ayah, dan ibu. Beni bertanya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Ayah menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Beni bertanya kembali, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Ayah kemudian menjawab, "Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong."
Benny masih bertanya, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah menjawab, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Kemudian ibu menyahut, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny bertanya, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Tugas PKN di bawah ini silakan kalian kerjakan. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Dan yang ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Ya, tugasnya ada 1 untuk pembelajaran kedua kali ini ya, yaitu tugas PKN. Silahkan kalian kerjakan. Demikian pembahasan pembelajaran kedua pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.